Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang 4 hukum trading forex. Langsung aja ya, nggak usah banyak basa-basi. Hukum yang pertama teman-teman, semakin serakah semakin habis. Ya, jadi teman-teman, kalau kalian simak baik-baik, hukum ini semuanya benar. Kok tulisannya nggak muat ya? Di bawahnya aja ya. Semakin serakah semakin habis. Semakin bersyukur semakin melimpah. Ternyata ini berlaku dalam trading teman-teman. Sebagai contoh ya teman-teman ya. Gini, pernah nggak kalian entry teman-teman, lot kecil dengan santainya kalian bilang, alah hari ini dapat dikit nggak apa-apa lah, ternyata profit gitu. Dan lumayan. Ini kalau kalian telatenin, bahasa telatenin kalian rawat setiap hari. Hukum ini berlaku teman-teman. Semakin syukur setiap hari akun kalian aman, awet, berkembang, uang kalian semakin melimpah. Jadi ini adalah hukum trading forex yang pertama. Tapi orang yang nggak bisa cukup, dia membesarkan lotnya, dia melakukan entry yang ya gila-gilaan. Dengan tujuan profit melimpah justru malah semakin habis. Makanya teman-teman ya, kalau kalian mau jadi trader yang awet, kuncinya itu salah satunya adalah jangan terlalu butuh sama profit. Nyantai aja gitu. Ini tentang psikologi. Ya, semakin kalian santai, semakin kalian nggak butuh, itu semakin tenang tradingnya, analisanya tenang. Kalau profit nggak gegabah, akhirnya apa? Profit teman-teman. Jangka panjangnya profit. Apalagi kalau teman-teman ini lakukan ini setiap hari, hari demi hari kayak gitu. Oke, masih ada 3 hukum yang lainnya yang kalian pasti relate. Tapi sebelum itu teman-teman ya, sebelum kita bahas 3 hukum yang lainnya, kita simak dulu deh teman-teman ya untuk promo yang satu ini. Menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026, ini ada promo dari broker XM, broker forex terpercaya, yakni bonus deposit ya hingga $52.500 teman-teman. Dari 10 Februari hingga 23 Maret. Intinya teman-teman, kalian buka akun di broker XM, nanti melakukan deposit itu bisa dapat bonus deposit ya seperti biasanya, tapi ada yang beda. Jadi ketika teman-teman lotnya itu 2 lot per minggu itu teman-teman depositnya itu bisa mendapatkan bonus deposit 100% hingga $100, 50% hingga $300. Nah, semakin banyak teman-teman trading, teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit yang semakin gede juga ya. Sampai dengan ini nih, $8.750 seperti itu. Kalau teman-teman ikutin semuanya selama 6 minggu berturut-turut, teman-teman bisa dapat total bonus deposit ribuan puluhan ribu dolar kayak gitu. Oke, intinya teman-teman nanti baca sendiri ya di websitenya, nanti di menu promosi kalian buka aja untuk keterangan lengkapnya. Dan untuk buka akunnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Oke teman-teman, hukum yang kedua adalah pilihannya rugi sedikit ya atau habis semuanya. Ini tentang stop loss teman-teman. Ini adalah hukum yang kedua dalam trading forex. Kalau teman-teman pakai stop loss, ruginya sedikit, kalian masih ada kesempatan lagi untuk melakukan entry. Tapi kalau kalian nggak pakai stop loss, habis semuanya pun bisa. Dan ini beneran berlaku ya teman-teman ya. Semakin teman-teman ngeyel, semakin teman-teman nggak disiplin sama stop loss, ibarat kata akun kalian itu bisa koit kapan aja. Ya, jadi pilihannya dalam trading tuh seperti itu. Pilih rugi sedikit atau habis semuanya. Ya. Ya kalau saya sih pilih rugi sedikit. Makanya saya setiap trading itu pakai SL. Nggak apa-apa rugi. Kan besok bisa cari lagi gitu. Nggak apa-apa rugi. Kan nanti ada peluang lagi gitu. Ingat selalu hari esok masih ada teman-teman. Ya kalau kalian nggak ingat kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi, akhirnya kalian overtrade, hari ini habis, besoknya plongo ya. Plongo besoknya, karena apa? Sudah margin call ya.
Iseng-iseng lihat market ada signal gitu. Kasihan banget guys ya. Jadi ini adalah hukum yang kedua. Pilih rugi sedikit atau habis semuanya. Ya. Oke, hukum yang ketiga teman-teman. Berhenti hari itu ya atau habis semuanya. Ini adalah hukum tentang di mana kita harus punya batasan. Batasan pada saat profit ataupun batasan pada saat rugi, teman-teman. Ya, dan kita harus punya batasan itu. Harus bisa berhenti. Kalau kamu nggak bisa berhenti, pasti ujung-ujungnya habis semuanya. Coba deh diingat-ingat. Pada saat kalian profit, ya, profit. Nah, scalpingan lah katakanlah, masih pemula ya. Padahal sih main feeling, tapi ngakunya scalpingan nggak apa-apa. Kalian, wah kayaknya entry lagi deh. Ya, siangnya rugi, sorenya rugi, malamnya rugi, rugi gede. Akhirnya apa, kalian hilang kendali dan margin call. Padahal kalau kalian berhenti hari itu, nih teman-teman, ini semuanya nggak terjadi. Ingat baik-baik bro, ketika sudah profit, berhentilah hari itu juga. Ini hukum dalam trading. Begitu juga pada saat rugi. Kalau kalian rugi teman-teman, kalian nekat masuk lagi, bukan jadi profit, bukan. Jadi rugi lagi. Ada kalanya profit, tapi kan gak bisa berhenti. Rugi lagi, profit lagi, habis. Kalau aja teman-teman bisa berhenti, kalian gak perlu rugi lebih banyak. Gak perlu ya profit, habis itu habis juga ujung-ujungnya. Jadi berhenti hari itu atau habis semuanya. Kalau sudah profit berhenti, kalau sudah rugi apalagi. Itu adalah hukum ketiga teman-teman. Oke, lanjut ya. Hukum yang keempat ya. Sebenarnya ada banyak, tapi kita hari ini bahas 4 aja biar videonya gak terlalu panjang. Psikologi trading itu berbanding lurus dengan kondisi ekonomi. Maksudnya apa? Semakin ekonomi kalian aman, semakin hari-hari kalian tercukupi, duit kalian oke, trading kalian tenang. Ini rumus psikologi trading. Tapi kebalikannya, jika teman-teman setiap harinya itu banyak utang, gimana caranya mau tenang bro, banyak utang bro. Iya gak? Kita lagi banyak utang nih ya, terus entry kayak gini. Katakanlah entry buy ya kan. Nah ini ya, entry buy di sini. Orang lagi banyak utang kan harusnya harus naik. Kalau mau gak mau pokoknya harus naik. Karena banyak utang, karena harus bayar utang. Entry buy di sini. Ya, udah mana duit satu-satunya lagi ya. Ketika kalian banyak utang, banyak masalah, entry buy di situ, turun ke sini, kalian stres. Ya. Jadi psikologi trading itu berbanding lurus dengan kondisi ekonomi. Kalau kalian gak punya utang, uang kalian banyak. Katakanlah uang kalian 500 juta. Rupiah ya ini, bukan dolar. Dan kalian tradingnya aja cuman 2.000 dolar atau 3.400 dolar atau 2.000 dolar atau 34 juta. Aduh, balik-balik. Nyantai-nyantai aja gitu. Uang kalian totalnya 500 juta. Ada yang di reksadana, ada yang di saham, dipecah-pecah, ada yang di emas, ada yang di Bitcoin. Dan di tradingan kalian cuma 34 juta, cuma 2.000 dolar. Ya sudahlah, rugi
rugi juga dikit, kasih stop loss, besok lagi. Artinya apa teman-teman? Psikologi trading itu berbanding lurus dengan kondisi ekonomi. Makanya kalau kalian, mohon maaf, kalau ekonominya belum mapan, belum baik, benahin dulu teman-teman. Dari bekerja, ya, dari bisnis yang resikonya lebih rendah, yang nggak pakai psikologi, ya. Nah, nanti ketika sudah mapan tuh kalian bisa mulai lagi dengan cara yang lebih tenang kayak gitu. Ini hukum, ini pasti terjadi teman-teman. Ya, saya dulu waktu jadi kuli bangunan punya modal dikit trading itu, aduh, deg-degan banget. Sekarang ini kondisi saya sebenarnya yang saya contohin. Ya, yang sedikit saya masukin dalam dunia trading. Ya, ketika profit saya pindahin ke emas, reksadana, BTC. Jadi tenang teman-teman. Ya, makanya ketika profit biasa aja, rugi biasa aja. Gitu. Atau mungkin dikasih ide seperti ini ya. Karena kan nggak semua orang bisa langsung dalam kondisi yang mapan. Ya teman-teman, sambil belajar, pakai akun Sen kek, pakai akun demo kek. Yang paling penting apa? Teman-teman tujuannya adalah belajar aja. Tujuannya bukan buat nyari uang. Sampai teman-teman ketemu teknik yang sering banget kalian profit dalam 2 tahun ke depan. Nah, 2 tahun itu kalian ngumpulin modal. Itu bisa juga jadi solusi. Sehingga nanti apa? Teknik kalian sudah siap, pengalaman di market kalian sudah bolak-balik keluar masuk market, modalnya juga siap. Kondisi ekonomi sudah siap juga. Itu nggak bisa dipisahin teman-teman. Ya, antara psikologi, ya, kemudian teknik, sama modal. Lu kurang dari salah satunya nggak jadi. Di sini juga ada mentalnya juga, kebiasaannya juga. Teknik ini kalian matang kalau sudah uji coba berkali-kali. Modal ini nggak semua orang bisa punya uang banyak. Ada yang harus ngerintis dari nol. Jadi tetap kalian harus punya ketiga hal ini teman-teman. Oke ya, sekian teori kali ini. Nanti video selanjutnya kita praktek lagi ya teman-teman ya.